Bapak Aldila Tumahina dari sebelah saya, Bapak Franklin dari Hena, dan juga Bapak Felix De Jong. Kami akan berbincang-bincang bersama-sama di pagi hari ini tentang apa saja yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan bapak-bapak ini sekalian dalam masa-masa yang kita sedang lewati. Boleh dikatakan dalam masa-masa pandemi, ada yang menyebut masa-masa akademi. Apa aja sih terserah dari bapak-bapak sekalian memilih itu. Tapi sebelum kita lanjut berbincang-bincang lebih dalam, saya mempersilahkan Bapak Felix untuk memberikan kesaksian pujian dan kita bisa sama-sama saling menyembah Tuhan di pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Felix De Jong. Haleluya. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan lagi bagi setiap kami. Kami percaya bahwa ini waktunya Tuhan untuk berbicara atas setiap pria-pria di tempat ini. Kami sangat-sangat bersyukur biar Engkau berdaulat atas sesi mental ini, berbicara untuk setiap kami pria-pria di tempat ini, dan kami dapat berfungsi sebagaimana mestinya Engkau berkehendak dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan semua apapun yang Engkau mau bicarakan kepada kami, dan biarkan firman itu tertanam dalam hati kami dan dapat menjadi rema bagi setiap hidup kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Ini doa kami, syukur kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama satu hati, kita berikan pujian yang terbaik bagi Tuhan kita. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu rinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan hati Tuhan, kerinduan kita. Demikian kita ada di tempat ini cuman berbicara tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kami bersama-sama di sini pria-pria memutuskan untuk berbincang-bincang bersama di pagi hari ini, membahas hal-hal yang kita tahu hari-hari ini mungkin ada orang yang merasa kehidupannya cukup berat, cukup sulit, ada tekanan. Kalaupun ada orang-orang yang merasakan seperti demikian, tapi tetap kita pria-pria berdiri, berfungsi sebagai suami, sebagai imam, sebagai kepala keluarga. Kita berdiri, kita punya pengharapan teguh pada Kristus. Dan itu yang membuat kita berbeda dalam melewati masa-masa yang berat ini, dalam melewati musim-musim yang sukar ini. Tidak berlama-lama, terima kasih kepada Bapak Felix. Saya akan membuka sesi berbincang-bincang kita di pagi hari ini. Saya bersama dengan Bapak Franklin, Bapak Aldi. Tapi lebih enak kalau saya menyapa dengan sebutan Bung Franklin, biasa kita panggil dengan sebutan Bung Angki. Juga Bapak Aldi kita sapa dengan sebutan Bung Aldi. Terima kasih Bung Felix. Kita akan segera. Siap. Bolehkah mungkin dari
Bung Angki, kemudian Bung Aldi berturut-turut memperkenalkan dirinya, namanya, bergereja di mana, statusnya apa. Karena mengingat ini rockman ya, saya pikir perlu ya. Bolehlah. Ya, shalom bapak-bapak yang diberkati. Rockman, Huha, huha. Baik, terima kasih, shalom. Pagi ini satu kebahagiaan yang bisa dirasakan buat saya pribadi dan juga buat bapak-bapak sekalian, bahwa pagi ini ada satu momen, ada satu kesempatan di mana kita bisa tampil berbeda dalam Rockman, Rock Makassar, di mana pagi ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi dengan Bapak Ibu. Nah, sebelumnya itu saya akan memperkenalkan, saya Franklin Immanuel Ririhena yang berjemaat di Rock Makassar. Saat ini saya berjemaat atau merintis bersama-sama dengan hambanya Pak Benjamin di Menara Tanjung Pujian. Nah, saya sudah berkeluarga dan saat ini saya masih bekerja di Badan Usaha Milik Negara, dan saya sejak di Makassar 2004. Saya menikmati anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan di hari-hari di mana saya diperlengkapi untuk menjadi pria-pria yang Tuhan mau pakai. Mungkin itu Pak Bung Brother Charles. Ya. Siap. Terima kasih Bung Angki. Selanjutnya Bung Aldi. Saya persilahkan. Shalom, bung semua. Sadar. Kita olahraga. Saya Aldi Latumahina. Ya, ini juga pengalaman baru. Seperti yang Bung Angki bilang, bahwa biasanya Bapak Ibu melihat saya main bass. Bapak-bapak ya. Main bass dengan sombongnya. Hari ini saya seperti tersangka harus duduk di sini. Saya bergereja di GBI Rock Makassar di bawah pengembalaan Bapak Jonathan Pagiasina, dan istri saya 1, anak saya 4. Bos. Jangan dibalik. Biasa sih pendeta kayak gitu, jangan dibalik. Siap. Siap. Ya. Pesan yang cukup dalam pagi ini. Siap. Siap. Ya. Saya hari ini masih bekerja di Dinas Perhubungan Darat Swasta. Ya. Orang sebut ojol. Siap. Iya. Kan bukan plat hitam. Saya masih grab di motor dan juga ada usaha. Puji Tuhan. Siap. Terima kasih Bung Aldi dan juga Bung Angki. Berdua dengan pesan-pesan yang cukup dalam. Bagaimana Bung Angki sejak 2004 ada di Makassar, menikmati terus pemeliharaan Tuhan untuk kehidupan pribadi dan juga keluarganya. Demikian juga Bung Aldi menyingkat bahwa melayani perhubungan darat yang ada di Kota Makassar, tapi dari sisi swasta ya, beraktivitas sehari-hari ada di jalan, tapi dengan tetap mengerjakan hal-hal ini, baik Bung Angki dan juga Bung Aldi dalam aktivitas sehari-hari. Nah kan kita tahu pasti situasi-situasi sekarang agak cukup berbeda. Orang-orang melewati situasi-situasi sekarang cukup berbeda. Nggak sedikit orang yang melewati karena mereka stres, karena ada tekanan. Akhirnya orang kemudian memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang di luar, Tuhan. Apa aja yang ada di pemikiran mereka yang secara cepat datang, yang instan. Saya pikir saya kerjakan ini, saya pikir saya kerjakan itu. Saya pengen tahu bagaimana kira-kira dari Bung Angki dulu melewati hari-hari baik di keluarga dan juga di pekerjaan. Saya nyambi aja sekalian keluarga dan pekerjaan. Kira-kira ada cerita nggak sih Bung bagaimana di masa pandemi ini? Bagaimana Bung melewatinya dengan Tuhan? Bagaimana pertolongan Tuhan? Saya persilakan. Ya, baik Bung Brother Charles untuk kesempatannya. Jadi begini, ketika kita bicara pandemi, kita bicara satu musim yang berubah. Berubah itu artinya tidak sekedar berubah pada daerah tertentu, tapi ini dirasakan oleh secara global. Gitu. Nah, bagi saya pribadi, ketika pandemi itu datang, bukan menghantui, datang ketika suasana
sebuah perubahan yang tiba-tiba perubahan itu drastis sekali. Ada kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan harus berubah seperti itu. Iya. Nah, kaitan dengan itu, apa yang harus saya sikapi, saya juga akan masuk dalam proses. Gitu. Tidak serta-merta bahwa ketika pandemi kita masuk pada masa pandemi, sesuatu itu bisa kemurnian hati itu keluar dengan sendirinya. Artinya ada sebuah proses yang berjalan dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya sendiri, saya mencoba untuk dengan diperlengkapi hari-hari, diperlengkapi dengan minggu, dengan diperlengkapi dengan semua kebenaran-kebenaran, saya mencoba mengambil sebuah keputusan-keputusan dalam kehidupan untuk bagaimana meresponi situasi keadaan pandemi ini. Salah satu yang saya lakukan bagaimana ketika saya bangun pagi itu saya mengambil sebuah keputusan untuk memilih saya harus kemana, memilih saya harus lakukan apa. Satu hal yang saya putuskan dalam saya punya doa pagi, jadi doa pagi itu saya mencoba bersama-sama, bukan mencoba, memang harus bersama dengan istri, bersama sebelum kita beraktivitas untuk kita melakukan semua kegiatan, tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Yang saya lakukan, saya doakan Tuhan, saya mengambil sebuah keputusan untuk bersuka cita hari ini, saya mengambil keputusan untuk berbahagia hari ini. Bahkan dalam doa saya sampaikan ke Tuhan, Tuhan, saya bersyukur, berterima kasih untuk berkat Tuhan sepanjang hari ini. Saya bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Artinya gini, ketika kita bersyukur tidak harus pada akhir daripada perjalanan kita. Kita harus belajar bersyukur ketika kita memulai dengan kehidupan, melihat segala sesuatu dalam penyediaan, dalam penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya bahwa ketika kita masuk di hari ini, ada begitu tantangan. Mungkin kita jatuh, mungkin kita gagal. Bukan berarti kita berhenti untuk bersyukur di awal hari dan mempercaya Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Olehnya saya belajar untuk tetap kuat, karena firman Tuhan bilang, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Sebab saya percaya ketika kita bangun hubungan baru dengan Tuhan setiap pagi, selalu ada kekuatan demi kekuatan Tuhan yang Tuhan demonstrasikan bagi kita. Ya. Wow. Itu saya. Terima kasih Bung Angki. Saya dapat satu poin bahwa saya dapat 2 poin ya, bukan satu. Poin yang pertama bahwa waktu kita bangun pagi kita memutuskan apa yang akan kita kerjakan. Dalam hal ini berfungsi sebagai suami, sebagai kepala keluarga. Apa sih yang pertama kita kerjakan? Ternyata Bung Angki mengambil langkah, itu ya. Kita datang, kita berdoa bersama-sama dengan keluarga. Bukan satu rutinitas yang agak maui, tapi bagaimana di hari ini kita deklarasikan dalam doa pagi kita dengan keluarga ya. Apa yang terjadi hari ini, keputusan kita hari ini dengan gejolak, dengan tekanan yang ada, tapi kita memutuskan untuk berbahagia. Terima kasih Bung Angki. Bagaimana kita melihat penyertaan Tuhan di perjalanan hari ini, kalaupun tiba-tiba di tengah tidak berjalan sesuai rencana dengan kita, tapi tetap tidak mematahkan bahwa tetap Tuhan memelihara, menyedia, menyertai perjalanan kita hari ini. Siap, terima kasih Bung Angki. Saya lanjut dulu ke Bung Aldi. Masih dengan pertanyaan yang sama, kira-kira Bung Aldi boleh menceritakan sedikit. Tadi pertanyaannya apa? Siap. Nggak usah. Seperti yang Bung Angki bilang bahwa pandemi ini global. Maksudnya semua orang mengalami, semua golongan mengalami, berdampak ke semua. Jadi saya tidak bisa juga bilang, saya susah sekali, saya ojol, saya susah sekali, nggak bisa, karena semua golongan dapat. Ya, betul. Yang pengusaha terhebat pun bilang susah di pandemi ini, apalagi. Jadi tidak bisa bilang saya yang susah, enggak. Cuman saya coba untuk belajar begini. Pada saat saya keluar, ya saya ojol, keseharian saya bawa penumpang. Pada saat awal-awal pandemi itu di mana PSBB tidak boleh. Kita tidak boleh bawa penumpang. Kita hanya bisa ambil ekspres sama ekspres itu barang, kirim-kirim barang dan food. Nah, food pun itu beberapa saja. Tapi saya ambil pelajaran begini. Otomatis dengan PSBB seperti itu, income kami drastis jatuh sekali. Saya pernah sehari hanya 1 trip. Itu dari pagi sampai malam. 1 trip saja. Itu di awal-awal PSBB. Hanya ya seperti yang Bung Angki bilang bahwa ini pandemi, ini global. Kita tidak bisa bangun pagi besok sudah selesai, tidak bisa. Kita bangun besok ada. Satu hal yang saya bisa bikin, bangun, berdoa, bersyukur.
Ya. Siap. Itu kunci sih. Ya. Ada teman saya, dia buat satu statement di status IG-nya kalau nggak salah. Dia orang seberang. Dia berkata seperti ini, bersyukur itu membawa kebahagiaan. Ada orang yang bilang jangan lupa bahagia. Enggak, ternyata salah. Jangan lupa bersyukur supaya kau dapat bahagia. Jadi ya, kunci untuk menghadapi hari-hari ini ya bersyukur. Ya. Karena ya, kita mau bagaimana? Seperti tadi Bung Charles bilang, pandemi ini bikin orang jadi jahat makin jahat, bikin orang yang dulu baik jadi jahat. Itu betul. Di jalan, mungkin tidak tahu kalau itu masuk ke berita atau bagaimana, tapi saya orang yang di jalan, saya bisa lihat anak-anak kecil yang dulu sekolahnya bagus, karakternya terbentuk di sekolah. Sejak belajar online, karakternya mereka ditentukan di rumah semua, 100% di rumah. Tergantung ke orang tua merawat karakter mereka atau tidak. Tapi hari-hari ini di jalan, anak-anak SMP sudah pegang busur, Pak, di jalan. Jadi kejahatan meningkat. Bagaimana saya pernah mengalami di jalan itu dijahatin orang, itu pernah. Itu karena itu pandemi ini buat orang semua berubah. Ya. Tidak ada hal yang ya seperti Bung Charles bilang, mereka menghalalkan segala cara untuk apa? Besok bisa makan. Itu saja. Kuncinya itu saja. Jadi apa yang mereka alami, saya ambil satu garis lurus bahwa mereka tidak bersyukur dengan keadaan ini. Seandainya mereka bersyukur, otomatis mereka akan berpikir juga 2 kali untuk melakukan hal-hal seperti itu. Oke. Mungkin seperti itu. Ya. Siap. Terima Siap. kasih Bung Aldi. Dari Bung Aldi saya dapat cukup dalam karena respon kita bersyukur, di mana juga itu sama respon kita memilih untuk kita berbahagia di hari ini. Kita berbahagia, kita bersuka cita ditentukan dari kita. Bung Aldi ngomong tadi bahwa cukup berdampak dengan situasi ekonomi, Sangat. dengan aktivitas keseharian. Tapi kalau saya lihat Tambah besar. badannya agak besar. Artinya sudah. artinya kita bukan berbicara soal itu. Yang Ya. saya bicarakan di sini bahwa kesulitan ada. Ya. Ada. Masalah datang. Tapi untuk menentukan bagaimana perjalanan kita adalah keputusan kita hari Ya. ini. Ya. Itu sebabnya mungkin tadi di awal saya coba tanya namanya, profesinya, bergereja di mana atau apa. Nggak ada tujuan yang lain. Cuma menyatakan bahwa kenapa kita berbincang-bincang di pagi hari ini, berbicara tentang hal ini. Kalau mungkin ada saudara-saudara yang di luar sana atau bapak-bapak yang mungkin merasa bahwa saya sendiri, saya mengalami masalah ini. Saya mengalami masalah paling berat. Saya tarik tadi satu quote-nya Bung Aldi. Ini terjadi global seperti disampaikan Bung Angki. Dan dia merasa bahwa posisinya bukan saya yang paling susah. Keadaan saya begini tidak menentukan dengan perjalanan kehidupan saya. Tapi bagaimana keadaan hari ini, dia memutuskan untuk berbahagia dan berjalan dengan Tuhan. Itu yang menentukan perjalanannya ke depan. Ya. Tetap berbahagia dan tetap terus menikmati penyertaan pemeliharaan Tuhan. Ya. Siap. Terima kasih Bung Aldi. Siap. Saya ke Bung Angki lagi. Tentu saja mungkin beberapa pertanyaan atau mungkin perkataan, mungkin Bung Felix kalau mau ngomong-ngomong sedikit nanti juga boleh. Saya ke Bung Angki dulu. Bung, kalau saya nggak salah Bung di salah satu perusahaan BUMN. BUMN. Bung adalah salah seorang pemimpin. Ya. Nah, tentu kan hal ini tidak hanya terjadi di rumah, tapi juga terjadi di Ya. kantor, terjadi dengan orang-orang yang kita pimpin. Ya. Belum tentu semua memutuskan untuk berespon dengan benar. Mungkin ada yang lain, ada juga yang enggak. Dan macam-macam respon yang ada di luar sana yang Bung bisa temukan tiap hari. Bagaimana tadi Bung Aldi cerita ketemu di jalan, bermacam-macam hal yang dia dapati di jalan. Kira-kira kalau Bung sebagai seorang pemimpin yang takut akan Tuhan, bagaimana Bung berespon menghadapi situasi yang ada di kantor mungkin? Baik, ya, Brother Charles. Ketika Brother Charles bagaimana merespons sebagai seorang anak Tuhan, sebagai representatif daripada kerajaan Tuhan di dunia kerja,
saya pribadi jujur ketika saya belajar dan diperlengkapi sebagaimana saya katakan tadi, salah satu yang saya tangkap bahwa ketika ada Kak Jo menyampaikan bahwa pemimpin itu adalah pengaruh, ya, bukan seorang pemimpin itu bukan seorang bos yang punya otoritas yang bisa memerintah apa saja, tapi bagaimana mempengaruhi kehidupan daripada Tuhan di dalam kehidupan saya untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa memberikan nilai-nilai keteladanan bagi tempat di mana saya bekerja. Nah, perlu saya sampaikan bahwa ketika di pagi hari itu kita selalu ada briefing, ya. Di situ ada motivasi yang diberikan kepada teman-teman di kantor saya. Salah satu yang saya kerjakan adalah ketika ada hal-hal yang perlu didiskusikan untuk membangun mereka, saya sering mengatakan kepada mereka bahwa yang tadi pertama yang saya sampaikan, kita harus bersyukur. Kenapa saya harus katakan bersyukur? Saya katakan kepada mereka bahwa di saat pandemi ini, kondisi keadaan ini, ada perusahaan yang BUMN yang rata-ratanya, saya tidak katakan BUMN yang mana, tetapi ada, bukan saya BUMN, ada banyak dampak yang terjadi membuat orang makin, kalau perhatikan ada pengangguran, ada PHK, ada penurunan gaji, ada kehilangan banyak hal. Tetapi ketika ada hal daripada perusahaan yang masih memberikan kontribusi bagi kita sampai saat ini, kita belajar bersyukur, belajar berterima kasih. Kita harus punya pandangan yang berbeda tentang kehidupan ini. Bahkan saya bilang, kesusahan sehari ini cukup untuk sehari. Kesusahan besok itu punya kesusahan lain. Saya berharap kepada mereka ketika kita kerja selama 8 jam ini, kita maksimalkan waktu kerja kita. Sehingga ketika pulang, kita tidak membawa pekerjaan di rumah. Bukan berarti tidak bertanggung jawab. Kita masih bertanggung jawab terhadap pekerjaan. Tetapi apa yang kita kerjakan hari ini, usahakan jangan menjadi beban untuk di rumah. Sebab kita pulang, kita punya keluarga, kita bisa berbahagia dengan keluarga kita. Nah, saya sampaikan kepada mereka juga bahwa ketika kita bisa mengakhiri hari ini pun, jangan lupa kita juga tetap bersyukur. Itu nilai yang saya sampaikan kepada tim di mana saya bekerja sama. Demikian, brother. Wow, saya agak susah menjawab karena saya mencerna, mendengar, merasa mendapat penguatan bahwa sebenarnya saya lihat yang di layar-layar kita ini bahwa kita semua adalah pemimpin-pemimpin, ya, baik di pekerjaan setuju, masing-masing, di keluarga masing-masing. Tapi sebenarnya ini dia, seorang pemimpin, seorang suami, seorang pria berfungsi dengan bagaimana apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Tidak hanya dari rumah, tapi juga di tempat di mana kita berkarya, di mana kita bekerja. Sekali lagi saya jelaskan dari awal tadi, mengulang lagi kembali, ini bukan cerita tentang kami yang sedang berbicara, bukan cerita tentang bagaimana kami bisa melewati ini dengan kemampuan sendiri, tapi semata-mata untuk memperlihatkan bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap kami, bagaimana Tuhan mau berperkara dalam kehidupan setiap pria, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang imam. Kita nggak cuma bawa dampak di rumah, nggak cuma di kehidupan dengan keluarga, di kehidupan pelayanan, tapi di luar, di kehidupan kita bermasyarakat, di kehidupan kita bekerja, bagaimana yang Bung Angki ceritakan, kita membawa dampak, kita bawa kabar sukacita lewat kehidupan kita, kita membawa satu pemerintahan Kristus dari dalam, kita terapkan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Saya lanjut lagi ke Bung Aldi. Kalau ke Bung Aldi, saya lebih spesifiknya ke ini. Kata Bung Aldi, ada beberapa kejahatan-kejahatan di jalanan yang cukup meningkat. Nah, saya lebih ke ini. Tadi kan Bung bilang, sempat kayak dijahilin di jalan, mendapat perlakuan yang kurang nyaman di jalan. Waktu Bung dapat itu, boleh nggak? Saya minta izin terbuka di sini, boleh nggak? Mungkin Bung cerita sedikit aja. Terus, apa respon yang Bung kerjakan waktu itu terjadi di jalan? Oke. Kalau bersedia? Siap. Sangat. Boleh, Bung? Sangat. Tenang. Jadi cerita sedikit, saya cepat-cepatkan saja. Ya. Satu kali saya pulang malam, itu jam 11. Lalu tiba-tiba jalanan itu memang jalanan protokol Makassar Maros. Jadi memang pada saat tengah malam seperti itu, jalur itu sudah mulai kosong, yang ada hanya mobil-mobil ekspedisi yang lewat. Oke. Nah, hari itu saya lewat. Itu mau perjalanan pulang. Ya jujur, waktu hari itu awal-awal pandemi, saya pulang dengan beban. Maksudnya beban begini. Saya pikiran dong, besok ini anak-anak bagaimana? Hari ini saya baru dapat segini. Itu pikiran.
Terus ditambah lagi, saya punya kakak di Medan kena musibah. Saya harus jalan pulang. Tiba-tiba, ya orang bilang bahasa kerennya itu merenung di jalan. Padahal tidak, itu menghayal di jalan. Saya lagi menghayal di jalan. Saya jalan pelan. Terus tiba-tiba dari sebelah kiri saya, memang itu gelap. Yang lampu jalan itu tidak sampai ke situ. Oke. Dia keluar dari gelap, tiba-tiba lempar balok besar. Wih. Itu di depannya saya. Dan saya karena kaget, shock, tidak sempat tarik rem. Pak, saya kena. Puji Tuhan tidak apa-apa. Puji Tuhan tidak apa-apa. Hanya ya saya orang Ambon, Pak. Jujur saya tidak bisa bohong. Ambonnya keluar ya, ambonnya keluar. Jujur, Pak, jujur. Ya, hari itu begitu kejadian, saya bukan lari takut, enggak, saya berhenti, Pak. Saya berhenti, saya balik, saya cari orang itu. Dan ya sudahlah. Saya cari itu bukan mau bilang terima kasih, bukanlah. Jangan percaya kalau saya bilang begitu. Sudah pasti hal yang negatif yang saya rencangkan buat anak itu. Tapi begitu datang, tiba-tiba saya cium dia bawa minuman. Bukan tiba-tiba suara Tuhan apa bukan. Saya langsung ingat anak istri saya. Bawa minuman, refleks. Saya kalau pukul, terus saya kenapa-kenapa, anak istri bagaimana di rumah? Iya toh? Iya. Lebih bagus saya pulang dengan sedikit ini daripada saya tidak pulang sama sekali. Saya berhenti, saya pulang. Ada pikiran mau lapor polisi, ada pikiran mau telepon komunitas Grab. Oh sorry, sebut merek nggak apa-apa ya. Komunitas ojol. Ada berpikir seperti itu. Hanya ya mungkin hari itu sempat saya telepon ke Polsek. Hanya ternyata Polsek sudah ganti nomor. Dan nomor yang di Google itu sudah tidak terdaftar. Sudah, saya memutuskan pulang saja. Ya. Keesokan harinya karena syok masih ada, hari itu saya memutuskan untuk tidak keluar. Dan siangnya saya dikunjungi oleh penasehat rohani saya dikunjungi dan belum berbicara, saya baru lihat dia turun dari mobil, tiba-tiba saya kayak, oh enggak, saya harus datang. Makanya pada saat saya ketemu dengan pembina rohani saya, bukan dukun ya. Saya tiba-tiba menceritakan bukan kejadiannya, tapi saya menceritakan bahwa saya harus kembali ke sana. Saya harus kembali ke sana bukan untuk kasih lihat otot atau apa, tidak. Saya harus ke sana kasih lihat bahwa yang kejadian tadi malam itu tidak apa-apa, Ji. Aman-aman saja. Oke. Sudah, singkat cerita, malam harinya saya berharap saya ketemu dan betul, saya ketemu dan mereka memang dalam keadaan mabuk lagi. Tidak, saya masuk untuk beli kopi 1 gelas, saya datang dan ya karena saya siang sudah mengambil keputusan untuk datang baik-baik. Saya datang, saya tidak berharap maaf dari mereka atau bagaimana, tidak. Saya datang, saya cari orang yang ketemu saya semalam. Saya kasih kopi, dan saya bilang begini, saya minta maaf. Pasti bertanya dong, bapak-bapak, semua pasti bertanya, bung-bung semua pasti bertanya. Saya kenapa minta maaf? Gila kah? Saya yang dilempar, saya minta maaf? Tidak. Saya minta maaf karena begini, waktu kejadian malamnya itu, di otaknya saya, cuma ada satu, pukul, lempar ke jalan, mati. Karena mobil ekspedisi Pak yang lewat. Pukul, lempar ke jalan, mati. Ini lagi full-fullnya otak Pak. Darah Ambon keluar. Nah, hari itu, singkat cerita semua ini berjalan baik, kami berteman, dan ternyata ada salah satu dari orang-orang yang kumpul itu, dia masih tahanan wajib lapor karena kasus pembunuhan. Lalu dia ternyata di situ kepala gengnya. Ya sudah, kami berteman. Dia penjual ikan. Dan saya melihat kalau bahasa pimpin, mungkin Bung Angki memimpin di kantor. Saya juga ya pernah berkesempatan untuk memimpin. Saya pernah kerja di perusahaan penerbangan, tapi gagal. Satu hal yang saya ambil pelajaran waktu dulu, saya tidak berhasil memimpin dirinya saya.
inti yang saya dapat itu malam, oh saya harus memimpin diriku dulu. Saya tidak bisa pimpin orang lain kalau diriku masih kacau, masih liar. Saya pernah dibilang bola liar. Tapi malam itu dari pemimpin rohani saya, dari pembina rohani saya sudah bisa bilang, saya bukan bola liar lagi. Ya. Wow. Saya temukan itu. Jadi dalam kondisi seperti ini, yang harus kita pimpin ya dirinya kita. Bagaimana kita merespon keadaan di luar, ya pimpinlah dirinya kita. Iya. Kebanyakan orang dengan keadaan seperti ini, dia tidak merespon dengan baik, dia tidak memimpin dirinya dengan baik, karena tekanan di rumah tidak ada beras, di rumah tidak ada sayur, tidak ada ikan. Negatif yang keluar, dia melakukan hal yang jahat. Tapi ya saya rasa, kalau dia bisa pimpin dirinya dengan baik, pasti otomatis yang pertama harus bersyukur, harus cari Tuhan. Itu sih. Siap. Saya Datuk terima kasih Bung Aldi. Kenapa saya tiba-tiba langsung terarah ke yang Bung Aldi sampaikan, selipkan sedikit di waktu tadi berbicara tentang pandemi ini. Karena maksudnya ini kita punya gambaran yang berbeda dari bagaimana Bung Angki memimpin di kantor sebagai seorang pemimpin, bagaimana di rumah, bagaimana dengan keluarga. Tapi berbeda dalam arti ini, Bung Aldi tidak memimpin suatu rombongan yang besar, tapi berbicara tentang pemimpin bukan tentang jabatan, Ya. bukan tentang Setuju. pangkat, tapi tentang fungsi, Ya. tentang dampak yang Ya. kita bawa. Betul. Wow, saya amazingnya karena maksudnya tadi kata Bung Aldi itu bukan suara Roh Kudus, tapi tiba-tiba saya ingat. Tapi saya pribadi meyakini bahwa itu cara Tuhan mengingatkan Bung Aldi bahwa bagaimana dengan gambaran tentang keluarga, tentang anak-anak, tapi itu caranya mengingatkan kembali. Dan kemudian dalam waktu yang singkat, kita dengar sendiri tadi gimana Bung Aldi ngomong, apa pemikirannya. Kadang-kadang memang kita suka seperti itu kan. Tekanan datang kalau kita nggak pintar mengelola emosi kita, nggak tahu membatasi diri kita, dan kemudian kita bisa salah melangkah. Tapi di situasi yang sama, saya boleh pakai kata-kata ini ya, yang Pak Gembala suka dengung-dengungkan. Bung sadar akan identitasnya, Bung. Ya. Bung sadar akan identitas dan kemudian memutuskan untuk tidak mengerjakan hal itu. Tadi Bung katakan orang-orang yang datang, yang mendukung. Tapi saya tahu pasti itu semua dimulai dari apa yang Bung putuskan. Bahwa Bung mengenal identitas dan kemudian bagaimana Tuhan berproses di situ. Siap. Orang-orang ada di sekeliling kita hanya memperlengkapi kita, tapi bagaimana tadi Bung Angki bilang, penyertaan Tuhan. Waktu kita punya keputusan di pagi hari bahwa saya memilih berjalan untuk dipimpin dengan Tuhan. Wow, suatu kesempatan yang luar biasa buat saya untuk bisa berbincang-bincang di pagi hari ini. Karena memang dampak yang, susah menggambarkan itu susah. Bagaimana seorang pemimpin, saya ulang lagi sekali lagi di sini dengan contoh yang berbeda tadi. Bung Angki dengan di perusahaan memimpin dengan beberapa staf, tidak ada yang salah dengan hal itu. Tapi kita punya contoh di sini yang kalau mau dibilang berbanding terbalik. Tapi karena pengenalan kita akan Tuhan, karena kita sadar akan identitasnya kita. Berbicara pemimpin tidak berbicara pangkat dan jabatan, berbicara dampak yang kita bawa. Dan saya yakin waktu pria-pria dikuatkan, waktu pria-pria pulih, keluarga dipulihkan, dikuatkan, gereja menjadi kuat. Waktu keluarga dipulihkan, gereja kuat, kota menjadi kuat. Waktu kota jadi kuat, bangsa kita menjadi kuat. Kita nggak usah bingung lagi, situasi kayak begini, ada masalah ini, masalah itu. Tapi ada pria-pria kerajaan yang berdampak di pekerjaan masing-masing, di kehidupannya masing-masing. Bagaimana Bung Angki memimpin di perusahaan. Bagaimana Bung Aldi memimpin dan menjadi dampak di kehidupan yang ada di jalanan. Bung Felix adalah salah satu orang yang berurusan dengan jaringan-jaringan yang terjadi dalam kota Makassar. Saya percaya, Bung Felix nggak terlalu banyak ngomong ya, tapi bagaimana dia juga bisa berfungsi dan berdampak dari apa yang dipercayakan. Wow. Saya kalau nggak salah, Bung Aldi ada punya satu quote tentang dirinya Bung Aldi waktu di jalanan. Apa sih salah satunya itu? Boleh dong dibagikan? Awal-awal kejadian saya pakai hashtag anak jalanan berkualitas kerajaan. Wow, coba diulang sekali lagi. Anak jalanan berkualitas kerajaan. Siap. Tapi ternyata itu ada beberapa teman yang kasih masukan. Oke. Kami berdiskusi dan saya memutuskan untuk menghilangkan anak jalanannya. Dan saya hanya pasang sekarang hashtag
berkualitas kerajaan. Kenapa? Karena saya tahu identitasnya saya anak, Pak. Bukan anak jalanan, saya anak Tuhan. Oh iya 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 iya. Siap. Setuju. Iya iya. Waktu saya tulis anak jalanan memang kayaknya bola liarnya hilang tapi identitasnya belum ketemu. Tapi setelah anak jalanannya hilang berarti Bapak Ibu Bapak-bapak tahu bahwa anak jalanan bukan lagi anak Tuhan yang ada. Siap. Siap. Iya iya iya. Kalau saya nggak salah, bapak-bapak berdua ini juga melayani Tuhan. Melayani Tuhan juga kan, kalau saya nggak salah ya. Iya. Satu pertanyaan mungkin, dan kita segera mengakhiri sesi berbincang-bincang kita di hari ini. Ini pertanyaan yang sama untuk Bung berdua. Kira-kira apa yang menjadi penyemangat bagi Bung berdua dalam melewati masa-masa yang sulit? Dan dari sela-sela kesibukannya Bung berdua, kenapa Bung berdua masih memilih untuk bisa tetap berdiri dan melayani Tuhan? Tadi kita bicara keluarga, bicara kesibukan, dengan intensitas waktunya pasti cukup sibuk. Kenapa masih memilih untuk itu? Dan apa penyemangat untuk Bung berdua dalam melewati masa ini? Kali ini saya persilahkan Bung Aldi terlebih dahulu untuk menjawab, dan kemudian Bung Angki akan menjawab. Padahal saya tunggu Bung Angki dulu supaya saya tahu jawabannya apa. Siap. Silakan Bung. Iya. Apa tadi pertanyaannya? Yang pertama? Apa yang menjadi penyemangat dalam Bung melewati masa-masa yang kata orang ini sulit, tapi kata Bung dan kata Bung Angki sekarang kan udah nggak sulit lagi. Siap. Ya, saya tetap mengerjakan itu karena yang pertama, saya tahu saya bukan lagi bekerja untuk dunia, bukan lagi bekerja untuk perut saya saja. Ya, bukan hanya bekerja buat perut anak istri saya. Tapi saya tahu begini, saya merubah segala sesuatunya bekerja untuk Tuhan. Karena ya, apa sih ojol, sorry, nggak boleh sebut merek, nggak di endorse kita. Apa sih yang bisa diandalkan orang kalau pikir? Saya pernah duduk di satu kafe, kalau nggak salah sama Bapak Pendeta ya, bukan ya? Saya pernah duduk di satu kafe dan begitu Bapak Pendeta ini pergi melayani untuk berdoa, saya sendiri duduk. Tiba-tiba suasana yang awalnya sepertinya waktu saya duduk dengan Pak Pendeta ini, saya dihargai, karena itu hari saya pakai jaket atribut. Saya dihargai, saya dihormati. Begitu Pak Pendeta berdiri, saya dicuekin, dibelakangi, diasapi rokok. Hilang, runtuh semua Pak. Tapi ya dari situ saya tidak bekerja untuk dunia. Saya tidak bekerja hanya untuk kasih kenyang saya punya perut, kasih kenyang saya punya anak istri punya perut. Saya bekerja untuk Tuhan. Karena apa? Saya sadar begini. Kalau bekerja hanya untuk memenuhi itu, kayaknya kekuatannya saya tidak cukup. Ojol Pak, ojol. Itu bukan gaji bulanan. Tapi ya, saya bekerja untuk Tuhan, saya percaya begini. Saya bekerja untuk Tuhan bukan berarti saya hari-hari di gereja Pak ya, bukan. Saya bekerja untuk Tuhan begini. Saya melayani dia dengan mengerjakan apa yang dia kerjakan sebelumnya. Saya hari-hari di jalan Pak. Apa yang saya bisa bikin, ya saya bikin. Tiba-tiba ada penumpang yang, Pak, sorry saya nggak ada uang kecil, nggak usah bayar Pak. Sudah, Ya. nggak usah bayar. Atau saya pernah dikasih sama teman kue untuk saya bawa pulang buat anak istri saya. Tiba-tiba saya bawa penumpang ke rumah sakit dan anaknya itu ma akut. Oke. Sudah mulai dalam tahap pemulihan, terus anak ini harus disuruh makan yang manis-manis. Kebetulan yang saya bawa itu kue manis. Oh. Begitu bapak itu turun, saya sudah bilang nggak usah bayar, saya kasih kuenya. Apa ya? Saya hanya mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Saya tahu, anak-anakku mungkin, anak istriku mungkin kalau sudah dikasih tahu bilang, nanti papamu akan bawakan pulang kue, nah. Pasti mereka akan berpikir, sudah ada kue. Ternyata tidak ada Pak. Tapi ya saya mengerjakan itu, saya kasih saja. Karena saya tahu begini, kalau itu kehendak Tuhan yang saya kerjakan, kehendak Tuhan juga pasti terjadi buat saya punya anak istri. Amin. Saya kasih kue,
Saya pulang bukan langsung ada kue, tidak. Besoknya baru ada. Asia. Besoknya baru ada. Jadi ya hal-hal sepele seperti itu. Dan yang bikin saya kuat ya pasti Tuhan. Yang pertama pasti Tuhan. Hubungan dengan Tuhan itu yang menguatkan. Terus anak istri itu pasti. Itu Iya. pengharapan kita hari ini menentukan pengharapan kita untuk hari esok, menentukan seberapa kuat kita menghadapi hari ini kan. Iya. Ya, saya selalu berharap bahwa satu hal, anak istrinya saya, terutama buat anak-anak saya, mereka tidak seperti saya. Setidaknya mereka besar, mereka kuliah. Itu sudah hal yang berbeda dari saya. Saya tidak pernah kuliah. Dan saya tahu ya, Tuhan pasti akan bikin itu. Yang ketiga, setelah keluarga, saya dikuatkan dengan ini, komunitas, Pak. Ya. Komunitas yang benar, itu akan menguatkan. Kenapa saya bilang komunitas menguatkan saya? Di saat orang-orang jauh dari saya, seperti yang saya bilang waktu di kafe itu, saya tiba-tiba dikucilkan setelah saya tidak dengan bapak pendeta yang gagah itu, saya tidak dihargai. Tapi dalam komunitasnya saya, mereka bisa terima saya. Mereka bukan terima saya dengan isi tabungannya saya yang banyak. Mereka tidak terima saya dengan skillnya saya yang kayak jago di atas panggung seperti itu. Tidak, kayak jago ya, bukan jago. Tidak, mereka menerima saya karena kekurangannya saya. Ya. Karena apa ya? Mungkin ada kelebihan dari mereka yang mereka bisa isi. Itu sih yang sampai saya pernah, kalau kita dengar bersama, Pak pernah dengar barangkali, penerimaan adalah awal dari pemulihan. Saya diterima, saya pulih, Pak. Saya tahu langsung identitas saya anak. Jadi pesan juga buat bapak-bapak, jangan jauh dari komunitas yang benar, Pak. Ya. Siap. 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 Itu sih. Terima kasih, Bung Aldi. Siap. Terakhir dari Bung Angki. Ya. Brother Charles, kalau saya pribadi, saya selalu ada satu kata yang mendasari untuk saya bertindak, yaitu kata sadar. Sadar itu sangat penting bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Kenapa harus sadar? Bahwa ketika sadar kita masuki hari ini, yang kita harus percaya bahwa ada rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidak mungkin Tuhan menciptakan kita dengan sebuah guyonan, sebuah permainan hanya untuk meletakkan kita di dunia marketplace, dunia apa, enggak. Ada tujuan Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kita. Itu satu, sadar. Gitu. Nah, sadar yang berikut yang dibangun adalah sadar bagaimana melihat situasi dan keadaan yang terjadi. Ketika situasi itu terjadi di depan, harusnya kita sadar kita tidak dikendalikan oleh situasi dan kondisi. Tetapi kita harus mengendalikan situasi dan kondisi yang ada. Nah, bagaimana caranya? Bagaimana cara kita memandang? Bagaimana cara kita mendengar? Bagaimana kita merespon? Bagaimana kita merasakan dan kita mengalami? Itu semua perlu kesadaran. Kesadaran dalam bentuk apa? Kesadaran bahwa melihat segala sesuatu, mendengar segala sesuatu, merasakan, menikmati segala sesuatu dengan perasaan Tuhan. Sebab ketika kita menempatkan Tuhan dalam situasi dengan cara pandang Tuhan yang benar, saya percaya ada begitu banyak hal yang akan Tuhan berbicara bagi setiap kita pribadi. Tidak mungkin Tuhan memperlihatkan sesuatu hanya untuk diperlihatkan. Ada banyak hal yang Tuhan mengajarkan waktu kita melihat sesuatu. Entah itu ada kecelakaan di depan, ada sukacita. Ada banyak hal yang terjadi yang tidak bisa kita pikirkan. Tetapi ketika kita menaruh pikiran kita dengan pengertian-pengertian benar, ada banyak hal yang akan Tuhan sampaikan, Tuhan pesankan buat kita untuk kita mengerjakan apa yang Tuhan persiapkan di hari ini. Nah, itu yang menjadi. Ada satu firman yang berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesakan, maka kecillah kekuatanmu. Saya sangat mengimani itu. Gitu. Bahwa ketika kondisi keadaan menekan kita, ingat, ada Tuhan di dalam kita. Amin. Ada kekuatan, ada kuasa yang bisa memampukan kita tetap berdiri untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ketika kita membiarkan ketakutan kondisi itu melemahkan kita,
kita sedang menggeserkan kekuasaan Tuhan yang besar dalam kita kepada ketakutan, kepada kekhawatiran yang lebih. Mungkin itu saya, brother. Thank you. Wow, sepertinya saya masih ingin kita berbincang-bincang dalam 5 jam ke depan. Namun kita sudah harus berhenti di sini. Siap. Karena sekali lagi saya sampaikan, kita terhubung di sini ada Bapak Gembala kita, Bapak Jonathan Patiasina, dan juga Bapak-Bapak pemimpin kita, para tim penatua, dan juga Ketua Rockman, dan semua Bapak-Bapak yang terlibat dalam Rockman Makassar. Satu kehormatan buat saya dapat duduk di sini dan juga berbincang-bincang bersama dengan para hamba-hamba Tuhan yang ada dan berfungsi dalam bagian, dalam pekerjaan, dalam kepemimpinannya masing-masing. Bagaimana tadi kita berbincang-bincang, Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan berkarya, Tuhan berproses dalam kehidupan setiap kita. Dalam setiap perjalanan, setiap warna perjalanan yang berbeda yang dimiliki Bung Angki, warna perjalanan berbeda yang dimiliki Bung Aldi. Demikian Bung Felix yang memimpin kita dengan puji-pujian di pagi hari ini. Saya tahu bahwa Tuhan tidak pernah salah. Mengutip dari Bung Angki, Tuhan tidak pernah salah menempatkan kita ada di suatu tempat. Yang pasti kehendak Tuhan terwujud nyatakan dari dalam kehidupan kita. Mohon izin Bapak Gembala, saya pinjam kata-kata yang selalu dipakai bahwa supaya pemerintahan Kristus betul-betul terwujud nyatakan dari kehidupan setiap kita. Para pria, para pemimpin, para imam yang luar biasa, yang menjadi dampak, yang membawa dampak yang positif dalam hal yang kita kerjakan sehari-hari. Tidak menunda-nunda, ini yang telah kita tunggu dari tadi. Saya persilakan kepada Pastor Jonathan Patiasina untuk berbicara bagi kita semua. Saya persilakan. Puji Tuhan, haleluya. Saya mengikuti dan sungguh-sungguh saya mencatat apa-apa tadi yang disampaikan oleh Bung Angki dan Bung Aldi. Powerful. Ada satu hal yang berulang-ulang kali mereka katakan, itu bersyukur. Ya, itu kata yang luar biasa. Dari tadi mereka menyatakan hal tersebut. Dan kemudian kata yang berikut adalah berproses. Bahwa semua memasuki masa sukar. Semua memasuki masa yang tidak gampang. Masa yang tidak mudah. Ya, tapi jelasnya betul. Mereka berdua telah menunjukkan sebuah kualitas. Dan kualitas itu hadir dan lahir dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Ya. Saya membaca banyak buku perubahan perilaku di mana orang harus internalisasi salam. Padahal seharusnya lebih daripada itu kita nggak begitu kan. Kita harusnya dari dalam keluar. Orang perlu internalisasi. Internalisasi kita udah dikerjakan oleh Yesus. Yang kita perlukan adalah kesadaran bahwa dia sudah berdiam dalam kita. Dan itu yang harus dinyatakan keluar. Jangan lupa di dalam manhood kita mempercayai bahwa kemaksimalan seorang pria dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Berarti tujuan utama kita adalah menjadi seperti Kristus. Dengan kata lain, menyatakan Kristus dalam segala keadaan kita. Dan itu luar biasa. Itu dimulai dengan menyatakan begini, bahwa udah benar yang tadi Pak Pastor Charles bilang buat kita, bahwa ternyata begini, bahwa kita ini telah menunjukkan pemerintahan Kristus dalam kehidupan kita. Ya. Nah, apa artinya bahwa kita diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus? Bahwa ada suara di dalam kita, ada kekuatan di dalam kita, ada petunjuk di dalam kita, ada banyak hal yang terjadi di dalam kita. Seperti tadi kesaksian Aldi, dia pengen balik dan kemudian melabrak orang tersebut, tetapi ada hal yang terjadi di dalamnya. Oh, sebutlah apa aja yang dia pikir, apa aja yang dia lakukan. Tetapi yang paling luar biasa adalah di dalamnya sudah ada sebuah sistem nilai yang berkata kalau kamu buat ini tidak akan menyatakan Kristus. Kalau kamu buat ini tidak akan menyatakan sesuatu. Nah, mengapa saya bilang demikian? Karena setelah dia berpikir demikian, ada hal-hal yang menunjukkan bahwa keinginannya untuk kembali kepada orang tersebut bukan untuk memukulnya dan melemparnya
di Jalan Poros Maros Makassar itu supaya bukan itu, tapi kemudian dia mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Nah, coba saudara bayangkan, dari mana datangnya semuanya itu? Kita suka anggap remeh hal-hal yang seperti itu, padahal itu muncul dari dalam. Ada sesuatu di dalam kita pria yang harusnya kita aktifkan, yang harusnya kita jadikan sebagai sebuah panduan kehidupan. Dan memang benar semuanya itu dimulai dengan bersyukur. Saya harus katakan ini pada saudara. Mengucap syukur itu berurusan dengan siapa yang memerintah kehidupan saudara. Itu jelas. Kalau kita mengucap syukur itu berarti kita tahu siapa yang memerintah dalam kehidupan kita. Itu mengucap syukur muncul dari dalam keluar. Itu tidak muncul karena keadaan di luar kita. Tidak muncul karena berapa jumlah account kita. Tidak muncul karena berapa harta yang kita miliki. Ada orang yang punya semuanya. Bersyukurnya tidak bisa. Tapi ada orang yang kelihatan tidak punya apa-apa. Tapi karena dari dalam dia punya kekuatan. Di dalamnya dia punya pemerintahan Kristus. Di dalamnya dia punya Christ in you, the hope of glory. Itu yang menyebabkan dia dapat bersyukur. Kalau saudara mau tahu bahwa orang kemudian bersyukur karena pemerintahan Kristus akan berbeda dengan orang bersyukur cuma karena menunjuk-nunjuk bahwa dia bisa bersyukur. Enggak. Kalau dia muncul dari dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, dalam keadaan yang tidak dimengerti sekalipun, kita berkata seperti ini. Pemerintahan Tuhan atas hidupku benar. Dan apapun yang terjadi atas hidupku tidak ada masalah. Karena Tuhan memerintah. Makanya saya bersyukur. Kalau orang sudah mulai bisa bersyukur, yang lain tinggal mengikuti. Apa yang mengikuti? Sukacita akan mengikuti. Pikiran positif akan mengikuti. Pemahaman yang benar akan keadaan akan mengikuti. Kenapa? Karena kita sudah mulai dengan bersyukur. Bukankah kita berkata, mengucap syukurlah senantiasa di dalam segala hal, karena itulah kehendak Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jadi jelas itu menunjukkan bahwa sesuatu yang muncul dari dalam. Saya kagum dengan kesaksian dari dua orang yang berbicara kepada kita dengan cerita-cerita mereka yang tadi dibantu oleh Pastor Charles, bahwa Bapak Angki dan Bapak Aldi betul-betul menyatakan diri mereka secara jujur. Mereka tidak basa-basi, mereka memberitahu dengan bahasa mereka. I think I like that. I like those things. Cuman itu menunjukkan bahwa di dalam mereka ada pemerintahan Kristus. Nah, terlepas dari semua pemahaman orang mengenai hal tersebut, begini, pemerintahan Kristus itu meninggalkan nilai-nilai yang kekal dalam kehidupan kita. Apa nilai-nilai itu yang luar biasa? Yang pertama adalah identitas kita terbentuk. Bukankah mereka berdua dari tadi menyebutkan bahwa identitas mereka tahu siapa mereka. Mereka anak, ya. Dan di dalam anak, karena kita anak roh karena roh anaknya berdiam di dalam kita. Kesadaran menjadi anak itu datang karena roh anaknya berdiam di dalam kita. Sehingga kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Dan sudah saya ulang-ulang katakan. Begitu kita menjadi anak. Makanya di pria, manhood, fathering, dan sonship itu penting sekali. Karena di anak itulah, menjadi anak itulah kita mengerti beberapa hal. Kita mengerti, apa saudara? Kita mengerti jaminan yang diberikan pada kita. Kita mengerti kedekatan, bahwa anak dekat dengan bapaknya, intim dengan bapaknya. Anak punya fasilitas yang bapaknya berikan. Anak juga punya apa saudara? Punya tujuan yang jelas. Itu jelas, kita tidak perlu kemana-mana lagi. Kalau kita sudah punya identitas, tidak ada yang bisa goyangkan kita. Nah, ada beberapa hal yang kita perlu mengerti. Identitas kita bukanlah karena apa yang kita kerjakan. Apa pekerjaanmu, it won't matter. Yang penting saudara adalah anak Allah. Identitas yang berikutnya itu hanya mengikuti. Tapi yang jadi paling luar biasa adalah identitas inilah yang akan mendorong kita, yang akan memberikan kepada kita pemahaman, yang akan memberikan kepada pengertian tentang apa yang kita lakukan. Bahwa yang kita lakukan itu keluar dari identitas kita, bahwa kita adalah anak Allah. Makanya kualitas pekerjaan kita adalah kualitas kerajaan Allah. Kualitas yang kita kerjakan adalah kualitas Allah. The glory, kita menunjukkan kemuliaan Allah. Yang adalah kualitas Allah tersebut. So identitas adalah hal yang
luar biasa. Yang kedua, kita akan menemukan nilai-nilai keteladanan. Itu luar biasa. Nilai-nilai keteladanan ini penting, ya. Saya yakin semakin kita menunjukkan nilai-nilai keteladanan ini, kita kemudian paham. Mari saya beritahu buat saudara, kalau orang tidak dihargai di rumahnya, dia tidak akan hargai orang lain. Kalau di rumahnya nilainya adalah uang lebih penting daripada pribadi, dia akan tidak hargai orang lain, dia cuma hargai uang aja. Kalau orang berpikir bahwa posisi dan pengaruh lebih penting dari pribadi seseorang, dia hanya akan hargai orang-orang yang berposisi. Dia akan cuma hargai jubah yang dipakai oleh orang, titel di depan namanya apa titel di belakang namanya. Dia cuma hargai hal tersebut. Dia gagal melihat manusianya. Dia gagal. Itu muncul dari mana itu? Itu adalah teladan yang disodorkan. Kita harus paham bahwa manusia itu mengalami proses perubahan jati diri terbanyak itu karena beberapa hal, ya, apa yang dia konsumsi dalam kehidupannya itu bisa mengubah jati dirinya. Ya, bisa. Kalau konsumsi saudara adalah bacaan-bacaan saudara, adalah bacaan-bacaan yang menyesatkan, ya sudah, itu akan membangun jati dirimu, jelas. Yang kedua adalah apa yang dia lihat setiap saat, tontonannya dia. Apa yang dipertontonkan kepadanya. Itu akan mempengaruhi tindakannya. Akan mempengaruhi semua apa yang dianggap berharga atau tidak berharga. Ya. Manusia juga mengalami perubahan jati diri karena simbol-simbol yang dipaksakan pada mereka. Ya toh? Misalnya kalau sudah ketemu orang pakai kalung salib, sudah berkata, oh ini pasti anak Tuhan. Belum tentu. Rockers pakai kalung salib, mereka menghujat Tuhan ya. Belum tentu. Tapi ada yang disebut juga proses pencitraan, ya. Proses imajologi itu, orang image yang dia berusaha tunjukkan kepada kita, bahasanya dia atur, semuanya dia atur. Tapi itu semua adalah artificial dari luar ke dalam. Kita nggak itu. Teladan kita muncul karena kita meneladani Kristus. Kita meneladani Kristus dan meneladani Kristus itu melewati proses pembentukan. Ya, proses pembentukan itu menurut Roma 8 ayat 29 dan 30 adalah panggilan, kemudian dibenarkan tapi juga dimuliakan. Itu adalah sebuah proses melewati jalan salib, melewati proses-proses pemahaman firman Tuhan, melewati proses-proses dalam keadaan yang tidak menyenangkan untuk menanamkan kebenaran-kebenaran itu dalam diri kita. Ya, Yesus belajar taat dari apa yang dia derita. Ya, disitulah kita kemudian terbangun dengan pemahaman yang jelas dalam kehidupan ini. Tapi konsep utamanya adalah kalau kita sudah punya nilai-nilai yang membangun identitas kita, membangun sikap keteladanan kita, tapi ini juga memberikan kepada kita penghargaan pada orang lain. Menghargai orang lain. Ya, saya masih ingat, saya betul-betul terjamah karena melihat. Ya, waktu pertama saya datang ke Australia tahun 88, itu saya berjemaat di gereja yang sekarang Hillsong, ya. Dulu kan namanya CLC. Dan gembala seniornya pada waktu itu masih bapaknya daripada Brian Houston, namanya adalah Frank Houston. Yaitu Frank Houston itu menjadi bapak rohani buat saya, dan saya dengan dia setiap minggu ketemu dan lunch bareng, seminggu sekali kita ketemu untuk lunch bareng, cerita, dia bernubuat, dia berdoa, dia macam-macam. Saya belajar banyak dari orang ini. Tapi dari semua yang saya lihat dari kehidupannya, berkali-kali saya lihat orang ini menghargai orang lain. Dia sangat hormat pada semua orang. Kalau dia mau berbicara sama anak kecil, dia berlutut bicara sama mereka, mata dengan mata. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan orangnya enggak jaim, orangnya sangat simple. Bahkan saya jalan dengan dia kan, saya bawain tasnya. Dia enggak mau dibawain, tapi kita suka bawain aja. Bawain. Tahu nggak? Tiba-tiba ada orang bersin di sebelahnya. Tahu ini orang lagi rombongan, orang bersin di sebelahnya. Tiba-tiba dia langsung bercanda langsung. Come out. Jadi kayak itu roh jahat. Semua orang ketawa. Terus dia berkata, just in case. Orangnya bercandaan. Dan saya pikir, wow. Maksudnya itu mempengaruhi cara berpikir saya. Saya kemudian, wow, ini orang luar biasa banget. Ya.
Istrinya adalah seorang penulis. Saya belajar menulis dari istrinya. Istrinya mengajar bagaimana cara menulis yang baik. Ya, dia menulis buku tentang suaminya, Being Frank. Nah, yang saya lihat dari kehidupan orang ini, bahwa orang ini memang frank banget. Ya, kata frank itu kan frank itu apa adanya. Frankly speaking, berkata apa adanya. Jujur itu being frank. Nah, di buku itu, kalau saya pelajari buku itu, orang ini so simple, sangat humble. Nah, itu dia. Nah, disitulah kita kemudian lihat bahwa ternyata ujung dari semuanya ini adalah kita akan menghargai orang seperti yang Tuhan inginkan. Ya, saudara tahu kan yang saya akan katakan ini, bahwa agama akhir zaman, penyembahan akhir zaman adalah penyembahan pada manusia itu sendiri. Penyembahan pada diri manusia. So, kita perlu menjaga hal tersebut. Nah, aliran humanisme telah membawa orang untuk menyembah diri sendiri. Kita perlu menghargai manusia seperti yang Tuhan inginkan, tapi kita tidak menyembah manusia. Kita menyembah Tuhan. Manusia adalah alat Tuhan. Manusia adalah representasi Tuhan. Kita melihat gambar Tuhan dalam diri manusia. Makanya saya yakin kalau nilai-nilai kita mulai bertumbuh, kita akan menghargai manusia dengan baik. Kita menghargai. Saya katakan menghargai ini bukan berarti kita kemudian bercanda pada semua orang, seenaknya ngomong sama semua orang. Enggak, it's not the way we gotta do things. Ada protokoler dalam kehidupan, ada aturan yang harus dibuat. Tapi kita menghargai semua manusia. Kita punya penghargaan terhadap orang lain. Itu semuanya keluar dari sesuatu yang muncul dari dalam. Kita tidak buat sesuatu karena pencitraan kan. Kita nggak buat sesuatu supaya orang suka kita kan. Kita nggak buat sesuatu cuma karena ada orang yang perhatikan kita, kemudian kita jalan berjinjit-jinjit. Hati-hati kok, orang lihat kok. Kemudian kita berjalan berhati-hati. Saya juga nggak mau begitu. Kita seharusnya sejujurnya menyatakan diri kita apa adanya. Nah, makanya kita harus berjuang di tempat yang tidak kelihatan, di tempat yang tersembunyi. Akar-akar kita dibangun pada saat-saat kita cuma berjumpa dengan Tuhan, berbicara dengan Dia, dan menikmati hal tersebut. Yang saya kagum dari dua pembicara yang sebelum saya tadi, yang telah berbicara dengan cara yang luar biasa. Kalau menurut saya, ambil rekamannya, dengar ulang, it's very good. Saya pikir itu bagus buat kita. Mereka betul-betul telah menyatakan apa yang ada di dalam mereka. Yang orang lain kan nggak tahu. Orang lain kan nggak tahu. Dan mereka jujur, mereka punya alternatif kedagingan untuk melakukan apa yang mereka pikir benar, tapi nggak ada kekuatan yang lain yang telah mendominasi cara berpikir mereka, yaitu kekuatan kerajaan Allah. Nah, saya mempercayai kita sebagai pria harus tetap berdiri kuat, identitas kita kuat, ya, teladan kita kuat, ya, tapi kemudian penghargaan pada orang lain kita juga kuat. Kita kemudian akan terus menjunjung tinggi apa yang Tuhan Yesus mau. Kita mau jadi berkat bagi banyak orang. Rockman harus berdiri sebagai orang-orang yang sadar diri bahwa kita ada untuk menyatakan kehendak Allah. Kita ada karena Tuhan telah menebus kita. Apa yang kita kerjakan, semua yang kita miliki, pengaruh dan jabatan yang kita punya, apa saja keluarga yang kita miliki, itu datang bukan kebetulan. It's all about God. Semuanya adalah tentang Tuhan, tentang pribadinya, dan tentang kerajaannya. Rockman, mari kita kuatkan hati kita. Di tengah-tengah masa sukar ini, mulailah dengan bersyukur. Bersyukur tanda bahwa Tuhan memerintah kehidupan kita. Bersyukur tanda bahwa kita punya nilai-nilai di dalam kehidupan kita, nilai-nilai kerajaan. Bersyukur tandanya bahwa kita tahu siapa identitas kita. Bersyukur tandanya bahwa kita sedang berjalan dalam keteladanan yang tepat yang Tuhan Yesus nyatakan buat kita. Bersyukur tanda bahwa begini, semua orang sama menghadapi proses. Dan kita akan keluar sebagai pemenang bersama-sama karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Rockman. Huha. Huha. Amin. Amin. Terima kasih banyak.
ini adalah salah satu langkah awal di mana kita memutuskan pria-pria dari Rock Makassar yang tergabung dalam Rockman Makassar, kita berbincang di pagi hari akan tentang kebaikan Tuhan. Dan ini juga kita buka tayangan secara live dari IG. Nggak ada tujuan yang lain, nggak ada maksud yang lain, hanya mengatakan kalau ada saudara di antara saudara-saudara yang menyaksikan tayangan ini maupun yang hadir dalam ibadah Zoom ini, kalau mungkin kita merasakan masa-masa yang sulit, kalau mungkin kita merasakan masa-masa yang berat, jangan takut. Saudara tidak sendiri. Saya tengah didampingi oleh 2 orang bapak-bapak yang bagaimana mereka telah menceritakan perjalanan kehidupan mereka, melewati masa yang berat, melewati masa-masa yang penuh tekanan, tapi karena pengenalan akan identitas kita, karena pengenalan akan Tuhan, karena keputusan-keputusan yang kita buat, yang kita tetapkan, bagaimana tadi disampaikan Pastor Jonathan Patiasina juga tentang identitas ini. Bagaimana kita tahu bahwa kita dikasihi Tuhan, bagaimana kita tahu menghargai orang lain, bagaimana kita tahu bahwa kayak Bung Aldi bilang tadi, dia melakukan itu terlebih dahulu karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi, terlebih dahulu menghargai. Kita nggak butuh dengan orang harus berbuat begini dulu ke saya, baru saya mengerjakan. Tapi karena pengenalan kita akan identitas kita, karena kita tahu kita siapa, karena pemerintahan Kristus terwujud nyatakan dalam kehidupan kita, apapun masa yang berat, tekanan apapun yang datang dari depan, pastikan respon Kristus yang keluar dari kehidupan setiap pria-pria yang berbahagia di pagi hari ini. Siap! Bolehkah saya minta kesediaan saudara-saudara yang terhubung di Zoom kita secara online untuk membuka videonya masing-masing? Bapak-bapak yang berbahagia di pagi hari ini, berbahagia. Saya lihat Pak Arnon yang sudah tentu tidak ada dalam kota Makassar, sedang berada di luar kota seperti Bapak Gembala dari luar kota Makassar. Pak Agus yang ada dalam kota Makassar, Pak Franklin dan Pak Aldi yang ada di Awan, Pastor Hence, Pastor Niko, Pak Martin dan bapak-bapak yang lainnya. Ada Bapak Alex dari ujung Jayapura, ada Bapak Aan dalam mobil, ada Bapak Rudi, ada Bapak Angga. Menyapa semua bapak-bapak sekalian. Shalom dan selamat pagi. Boleh dibantu rekan-rekan untuk kita didokumentasikan pagi hari ini? Kita menghadap sini aja berarti. Kita berbincang-bincang santai di pagi hari ini. Tetap senyum. Saya percaya saudara-saudara yang ada di rumah dengan layar-layar monitor masing-masing yang senyum bisa melihat senyum bahagia kami yang terpancar dari balik masker ini. Kami berkumpul dan tetap melakukan protokol kesehatan, mengerjakan semua hal dengan baik. Senyum berbahagia dari Pak Martin yang ada di MRC. Siap. 3, 2, 1. Siap. Baik. Sebelum menutup pertemuan kita di pagi hari ini, saya minta Saudara Felix untuk menaikkan satu kesaksian pujian. Dan saya minta kesediaan Pastor Jonathan Patiasina untuk menutup kita dalam doa berkat. Saya persilakan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, kepalaku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami,
jalan benar kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Berbahagialah engkau, kuatlah engkau, dan berdirilah di depan keluargamu sebagai imam, raja, dan nabi untuk menyatakan kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat, supaya diberkatilah kehidupanmu. Diberkatilah keluar masukmu. Diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi. Kiranya Tuhan menyertai engkau dan membuat engkau berhasil dalam pekerjaanmu dan semua usahamu. Kiranya tangan-tanganmu ini diberkati oleh Tuhan sehingga semua usahamu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tanganmu ini menjadi keberkatan, kesembuhan, dan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai. Karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.